Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baik, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelas dipersilahkan untuk berdoa, dipimpin terlebih dahulu. Ya, doa sudah selesai. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran dari materi pelajaran hari ini. Ya, next. Ya, untuk materi pelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Next. Baik, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, yaitu menganalisis contoh bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini, seperti candi, prasasti, dan kitab. Selanjutnya, yang kedua, menjelaskan contoh bukti peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa ini. Nah, yang untuk kedua poin tersebut merupakan tujuan pembelajaran dari materi pelajaran hari ini. Next. Ya. Next. Ya, baik, kita mulai masuk ke materi. Untuk materi yang pertama, yaitu Candi Muara Takus, di mana Candi Muara Takus ini merupakan candi Buddha yang terletak di desa Muara Takus, Provinsi Riau. Tentunya Candi Muara Takus ini merupakan candi tertua yang ada di Indonesia. Candi ini terletak di Riau, tentunya di Pulau Sumatera. Lalu, untuk mengenai kejelasan dari candi ini didirikan pada tahun berapa, tentunya masih banyak yang tanya-tanya. Untuk Candi Muara Takus ini belum diketahui pasti pada tahun berapa bahwa Candi Muara Takus ini berdiri. Tetapi walaupun itu, banyak yang mengatakan bahwa Candi Muara Takus ini ada yang mengatakan candi yang berdiri pada abad ke-4, abad ke-7, pada abad ke-9, maupun abad ke-11. Tetapi walaupun seperti itu juga, tentunya Candi Muara Takus ini masih banyak diteliti oleh sejarawan yang tentunya sedang menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Candi Muara Takus. Masih banyak yang harus mereka pecahkan mengenai Candi Muara Takus tersebut. Untuk itu juga dapat dikatakan bahwa Candi Muara Takus ini merupakan candi yang menjadi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dapat
kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang besar, kerajaan yang kenal. Mengapa seperti itu? Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan yang terkenal, dikenal banyak orang karena kan mereka mampu menaklukkan banyak wilayah taklukannya di berbagai daerah. Namun, mereka juga selain mampu menaklukkan daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah taklukan, juga mereka tentunya dapat mengelola kerajaan Sriwijaya dengan baik, sehingga itu mereka menjadi kerajaan yang besar, menjadi kerajaan yang tentunya dapat dikenal banyak orang dan juga jadi kerajaan yang mewah. Untuk kerajaan Sriwijaya juga tentunya mengalami puncak kejayaan ketika pada waktu itu. Bisa kita lihat bahwa pada Candi Muara Takus ini tentunya ada yang berbentuk seperti tabung atau yang berbentuk seperti catur bila lihat. Namun selain itu juga dapat dikatakan Candi Muara Takus ini juga dapat berbentuk seperti menara yang tinggi, namun pada alamnya juga berbentuk seperti persegi. Dan di sebelahnya juga ada candi yang hampir menyerupai seperti Candi Borobudur bentuknya. Tetapi ia memiliki dua tintan dan di atasnya memiliki menara yang tidak terlalu tinggi. Dan juga terdapat tangga-tangga untuk yang berada di depannya tersebut. Next. Ya, selanjutnya di sini ada yang tidak. Peta wilayah dari Candi Muara Takus itu ada di sebelah mana? Ada yang tidak? Ya. Nah, tepat kali. Jawabannya, Candi Muara Takus tersebut terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, bisa kita lihat ya dari peta yang sudah kita tampilkan ini, di situ ada tanda panah, ada tanda merah yang merupakan sebagai wilayah di mana Candi Muara Takus itu tersebut berada. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada prasasti Singosari. Mungkin ada juga yang dapat langsung makan. Prasasti Singosari ini merupakan peninggalan di Kerajaan Singosari. Tepatnya dengan maknya dari Kerajaan Singosari, yaitu sebagai peninggalnya yaitu bernama Prasasti Singosari. Nah, untuk Prasasti Singosari ini tentunya bertulis pada tahun 1351 Masehi yang terletak di Malang, di mana bisa kita lihat dari bentuk prasasti Singosari ini berbentuk tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Prasasti ini dibuat dari batu, tentunya bila kita lihat kirinya ada ukirannya dan juga yang tengahnya juga terdapat aksara Jawa seperti yang terdapat pada gambar tersebut.
Selain itu juga Prasasti Singosari juga memiliki ukiran yang tajam di atas batu tersebut. Tajam dan tidak terlalu begitu tinggi juga. Nah, selain itu bisa kita ketahui bahwa prasasti ini dibentuk karena untuk mengenang penghormatan para Brahmana yang gugur pada peristiwa pemberontakan Jayakatun ketika pada masanya. Lalu prasasti ini juga betul sekali dapat dikatakan sebagai peninggalan di kerajaan Singosari yang manakala ketika pada waktu itu sebagai bukti bahwa sebelumnya terdapat sebuah kehidupan, terdapat penguasa yang menguasai wilayah Singosari atau wilayah di Malang tersebut. Ya, selanjutnya nah, dari sini kalian ada yang bisa menunjukkan di mana wilayah Prasasti Singosari berada? Ayo, tangan. Ya. Nah, betul sekali. Untuk peta wilayah dari Prasasti Singosari ini berada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Malang. Seperti yang sudah kita lihat, perhatikan baik bahwa Pulau Malang tersebut seperti ada di titik merah tersebut. Nah, kalian juga bisa mengetahui bahwa Prasasti Singosari juga merupakan prasasti yang tentunya sangat begitu berharga sebagai tanda sejarah dengan adanya ketika pada waktu itu adanya kerajaan Singosari. Selanjutnya, materi yang ketiga ada kitab Negara Kertagama. Nah, untuk kitab Negara Kertagama ini bisa disebut juga dengan nama Kakawin Negara Kertagama. Untuk kitab ini tentunya ditulis pada tahun 1365 Masehi. Kitab ini merupakan karya dari Indra Panca. Ketika pada waktu itu Empu Panca menulis kitab Negara Kertagama yang berisikan dan menguraikan keadaan Keraton Majapahit, tentunya dalam pemerintahan Prabu yang buruk di dalam negara Kertagama ini. Bukan saja menguraikan di Keraton Majapahit saja, tetapi tentunya mereka membahas pada masa kerajaan Majapahit yang dipimpin Prabu Hayam Wuruk, baik itu dari masa awalnya, dari masa kejayaan, dan juga hingga masa keruntuhannya. Tetapi bila kita lihat juga tentunya kitab ini dapat juga disebut sebagai Kakawin Jawa Kuno yang tentunya banyak dikenal orang-orang
ya merupakan kitab yang masyhur. Namun begitu juga kitab Negara Kertagama ini merupakan kitab yang tentunya banyak sekali diteliti oleh sejarawan. Dikarenakan mereka tertarik ingin mengungkapkan apa saja yang berada dalam kitab Negara Kertagama ini. Nah, setelah mereka teliti dan tentunya mereka perhatikan secara detail di dalam kitab Negara Kertagama ini menjelaskan bagaimana awal dari kerajaan Majapahit. Lalu selain itu juga menjelaskan raja-raja mana saja yang tentunya memimpin kerajaan Majapahit. Selain itu juga di dalamnya terdapat tokoh-tokoh penting ataupun tokoh-tokoh yang tentunya dianggap begitu sangat berarti, yang begitu sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit tentunya. Selain itu juga kerajaan Majapahit memiliki tokoh yang begitu banyak dikenal orang, yaitu Patih Gajah Mada yang selalu berdampingan dengan Prabu Hayam Wuruk ini. Nah, dari bisa kita lihat gak kitab Negara Kertagama ini tentunya merupakan kitab yang diartikan dari Negara Kertagama ini, bila diartikan yaitu negara dengan tradisi agama yang suci. Nah, tetapi untuk penulisan dari kitab Negara Kertagama ini bukan sebagai pencitraan dari kerajaan Majapahit ataupun ingin menyanjung-nyanjungkan dan begitu mengagung-agungkan secara percuma-cuma, tetapi kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Pranca dikarenakan ia begitu mengagungkan kerajaan Majapahit, tetapi khususnya ia mengagungkan Prabu Hayam Wuruk yang tentunya dapat dilihat bahwa sosok ini merupakan pemimpin yang begitu gagah, yang begitu berani untuk menaklukkan berbagai wilayah dan juga menaklukkan lawan-lawannya. Sehingga itu Empu Prapanca menulis di kitab Negara Kertagama ini. Bila kita lihat dalam Negara Kertagama ini, Prabu Hayam Wuruk ini memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Tentunya kita lihat juga cukup begitu lama ia memimpin di kerajaan Majapahit. Walaupun seperti juga Prabu Hayam Wuruk merupakan kerajaan yang begitu agung, yang begitu bijaksana. Maka dari itu, banyak sekali orang yang mengenal Prabu Hayam Wuruk karena keberaniannya dan juga sifat-sifat yang lain yang dianggap baik. Selain itu juga, bila kita lihat dalam kitab Kertagama ini, tentunya
kerajaan ini berbentuk seperti syair-syair Jawa kuno, dan tentunya yang bila dilihat pada segi aksaranya juga belum terlalu jelas dan harus banyak diteliti agar dapat mengetahui isi dari syair-syair tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, untuk kitab negara agama ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali diceritakan, baik itu menceritakan Raja-Raja Majapahit, bagaimana awal dari Kerajaan Majapahit, bagaimana Kerajaan Majapahit itu menghadapi berbagai kehidupan, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, maupun budayanya juga. Nah, selain itu juga mereka menceritakan juga tokoh-tokoh pentingnya. Lalu, selain itu juga, mereka juga menceritakan mengenai upacara srada. Apa sih upacara srada itu? Nah, upacara srada ini merupakan upacara umat Hindu di Jawa yang ada pada zaman dahulu, yang ketika pada waktu itu upacara dilaksanakan untuk mengenang arwah seseorang yang sudah meninggal tentunya. Dalam upacara srada ini sampai sekarang juga masih ada, tetapi lebih dikenal dengan nama sadran. Nah, untuk selanjutnya, selain itu juga menceritakan wilayah Kerajaan Majapahit. Bisa lihat wilayah Kerajaan Majapahit, misalnya dari tampak depannya seperti apa, di dalam ruangan-ruangnya ada ruangan apa saja, misalnya ada untuk ruang raja ataupun ruang sebagainya, yang tentunya banyak sekali terdapat sisi-sisi dari Kerajaan Majapahit yang banyak digunakan. Nah, untuk wilayah Kerajaan Majapahit ini juga bukannya dilihat dari tampak depan, tampak belakang, atau tampak samping. Selain itu juga mereka menjelaskan Kerajaan Majapahit dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, dari sisi politiknya, dan juga dari sisi budayanya. Selain itu juga ditambah dari sisi agamanya juga. Nah, kita lihat bahwa dalam kitab negara Ketatanegaraan ini juga untuk sebelumnya ditulis pada kayu-kayu atau pada daun-daun yang tentunya sudah kering, tetapi lebih banyak digunakan dari kayu-kayu. Nah, selain itu juga kitab negara Ketatanegaraan banyak sekali menceritakan apa saja yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit tentunya, atau misalnya seperti peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Dan juga selain itu sedikit menjelaskan mengenai bagaimana Kerajaan Majapahit ini memiliki keluarga, ataupun misalnya setelah keluarga, bisa disebut seperti itu. Nah, demikianlah materi dari bukti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang masih ada pada masyarakat
di kehidupan masa kini. Tetapi sebelum ditutup, nah, Ibu ingin menyampaikan motivasi untuk kalian semua. Ibu ingin kalian lebih bersemangat untuk belajar mengenai belajar atau mencari ilmu. Tentunya bisa kita dapat dari sekolah, tetapi bukan hanya di sekolah saja. Jika ilmu itu untuk dicari, bukan hanya dari sekolah saja, bisa kita cari dari luar sekolah, bisa di luar sekolah, misalnya seperti perpustakaan daerah, koran, berita-berita, ataupun dari sumber internet yang tentunya dapat dengan mudah kalian akses. Nah, mengenai ilmu juga tentunya banyak sekali yang dapat kalian pelajari. Baik itu dari materi yang hari ini kalian pelajari, ataupun di luar itu misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana sejarah dari negara Prancis, atau bagaimana sejarah dari negara Amerika Serikat, dan juga masih banyak lagi, ataupun misalnya seperti peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi, misalnya seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, ataupun masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya yang dapat kalian ambil, yang dapat kalian pelajari. Nah, di situ juga kalian dapat memahaminya terlebih dahulu. Kalian tentunya dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Misalnya juga seperti kalian bertanya kepada teman mengenai peristiwa dari Perang Dunia Kedua. Apa saja sih? Bagaimana saja hal itu bisa terjadi? Kalian juga selain itu dapat bertanya kepada orang-orang yang tentunya dapat memahami berbagai ilmu-ilmu tertentu, misalnya seperti ilmu keagamaan, atau mengenai tentang kesenian, dan juga ilmu-ilmu lainnya yang tentunya dapat kalian kuasai lebih baik lagi selain pelajaran sejarah ataupun pelajaran yang lainnya yang ada di sekolah. Mengenai ilmu juga, kalian tidak usah pilih-pilih. Apa saja ilmu yang dapat kalian pelajari, bila selama itu positif, ya akan ada baiknya kalian juga pelajari. Misalnya saja seperti ilmu keperawatan atau ilmu ilmu yang dari keperawatan tersebut seperti pertolongan pertama. Hal itu juga tentunya perlu kalian pelajari. Ya, ataupun seperti lain ilmu keolahragaan yang tentunya penting untuk kesehatan. Kalian tentunya dengan banyak kalian menggali informasi lebih dalam mengenai ilmu-ilmu yang tentu kalian ingin ketahui tersebut, kalian akan lebih banyak menguasai ilmu tersebut daripada orang yang tentunya sama sekali tidak ingin mengetahui ilmu yang lain. Nah, tetapi walaupun dari itu juga kalian harus saling berbagi informasi antar sama lain. Kalian dapat saling
menukar informasi antar satu sama lain, kalian bisa berdiskusi antar satu sama lain. Sehingga itu kalian dapat saling melengkapi. Apa saja sih informasi yang belum kita ketahui mengenai ilmu yang akan tentunya kita kuasai, tentunya kita pahami dari orang lain. Itu sangat penting. Nah, begitu juga dari kalian yang tentunya sudah mengetahui beberapa ilmu yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian pahami, maka berbagilah dengan yang lain. Toh, untuk berbagi ilmu itu tidak merugikan. Nah, akan ada baiknya ilmu tersebut berbagi satu sama lain, dibagikan cara dengan baik. Tetapi jangan disalahgunakan ya. Ya, Ibu harap semoga kalian dapat lebih bersemangat untuk belajar. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah ataupun di luar rumah juga. Seperti itu. Ya, untuk itu sebelum tutup, Ibu tahu di sini ada yang ingin bertanya untuk mengenai materi sebelumnya, untuk mengenai materi yang hari ini sudah dibahas. Apa ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya tidak? Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukup sampai sini untuk materi pelajaran hari ini ya. Semoga untuk ilmu yang sedang dibahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian untuk kedepannya. Lalu, selain itu juga jangan lupa kalian harus tetap semangat dan juga harus lebih fokus dengan apa yang kalian sedang pelajari ya. Ya, baik. Untuk itu, Ibu cukupkan sampai ini. Semoga kalian tetap jaga kesehatan ya. Ya, baik. Ibu tutup ya untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Buddha sebagai salah satu keyakinan yang dipeluk sebagian warga Indonesia memiliki jejak sejarah panjang di Nusantara. Di wilayah Sumatera, jejak keagungan Buddha misalnya bisa kita saksikan pada keberadaan komplek Percandian Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau yang ditemukan kembali hampir 160 tahun lalu. Situs Muara Takus pertama kali dikenal dunia luar pada tahun 1860. Tatkala komplek percandian ini ditemukan kembali oleh Cornets de Groot. Dalam publikasi yang ditulisnya, de Groot menyatakan saat pertama kali melihat reruntuhan dan susunan bata di Muara Takus, ia sempat mengiranya sebagai bekas bangunan buatan Inggris. Namun, setelah mengamatinya,
De Groot meragukan situs yang disebutnya sebagai kota candi ini sebagai bekas bangunan buatan Inggris. Menyusul publikasi yang ditulis De Groot, banyak peneliti menaruh perhatian pada komplek candi ini. Di antaranya Van Biesholen yang menulis tentang gambaran Muara Takus, dan Snitger yang menulis tentang suasana Muara Takus dan komplek percandiannya.